Pemirsa, Kejaksaan Negeri Ngawi menetapkan seorang anggota DPRD Ngawi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Selama 20 hari ke depan, tersangka akan dititipkan di Lapas Kelas 2B Ngawi. Kejaksaan Negeri Ngawi menetapkan Winarto, anggota DPRD Ngawi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment. Dengan didampingi penasihat hukumnya, Winarto datang ke kantor kejaksaan sekitar pukul 10 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam, Kejaksaan langsung melakukan penahanan tersangka di Lapas Kelas 2B Ngawi. Kajari Ngawi, Susanto Gani, menjelaskan penetapan tersangka setelah beberapa tahapan proses penyelidikan dan naik ke penyidikan pada 21 Maret. Tersangka berperan sebagai fasilitator dalam perkara tersebut, yakni menjadi perantara pembebasan lahan untuk pabrik mainan di Kecamatan Geneng. Menurutnya, total anggaran pembebasan yang diterima tersangka mencapai 91 miliar rupiah. Kejaksaan juga telah menyita beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan gratifikasi, meliputi 4 unit sepeda motor dan uang tunai 200 juta rupiah. Saat ini tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2B Ngawi selama 20 hari ke depan. Apa terus disampaikan gratifikasi itu seperti apa tadi, Pak? Baik, terima kasih untuk singkat dari peran dari si tersangka inisial W ini. Jadi memang yang bersangkutan ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngawi yang sekaligus pada saat itu mengaku sebagai fasilitator antara perusahaan dengan para petani. Namun kemudian di dalam perjalanan ada untungan lebih yang diterima oleh terdakwa dan saat ini tersangka. Dan saat ini sementara teman-teman penyidik khusus masih menghitung total jumlah yang diterima oleh tersangka inisial W ini. Total yang dapat kami informasikan, total pembayaran untuk lahan ini sekitar yang diterima oleh tersangka itu sebesar 91 miliar. Kira itu mungkin. Sementara penasihat hukum Winarto, Dwi Prasetyo Wibowo, menyatakan akan mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka tersebut. Semua pernyataan juga telah disampaikan pada pihak penyidik, termasuk dalam konteks gratifikasi ini. Ia menilai ada beberapa pejabat lain yang turut menerima. Itu proses selanjutnya akan kita lakukan. Tadi seperti apa di dalam? Ya betul, hari ini sudah ada tersangka terhadap klien kami, pun juga semua sudah disampaikan. Termasuk kalau kita bicara masalah gratifikasi ini kan semua pejabat yang berwenang pasti akan ada ke arah situ. Nah, pun juga kami tadi juga sudah menyampaikan klien kami siapa saja pejabat-pejabat yang menerima kaitan dengan gratifikasi dimaksud. Ada Pak Kajari yang lama, ada Pak Dandim, semuanya sudah kita sampaikan. Kalau ASN-nya? Kalau ASN-nya semua juga sudah kita sampaikan. Siapa saja, Pak? Nanti akan. Tapi yang jelas nanti ada pra-peradilan untuk penetapan ini? Pasti. Peran mereka kok diberi itu untuk apa, Mas? Semua sudah kita jelaskan. Tidak, Dandim yang baru apa yang lama? Yang lama. Pak, ini berarti sebagai penerima atau sebagai distributor, Pak, ini? Sebagai fasilitator. Dalam kasus ini, tersangka Winarto dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.